I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 9 yang insya Allah soleh dan solehah serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang bab 5 yaitu listrik dinamis untuk bagian kedua. Dalam kehidupan modern, listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia. Banyak peralatan listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah yang belum terjangkau instalasi listrik pun telah memanfaatkan listrik, misalnya berjalan pada malam hari menggunakan senter, dan juga bersepeda menggunakan penerangan lampu dari dinamo sepeda. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengukuran besar listrik dan juga transmisi energi dan daya listrik. Materinya adalah GGL dan pengukuran besaran baterai listrik, kemudian transmisi energi dan daya listrik. GGL dan pengukuran besaran pada listrik. Angka yang ditunjukkan voltmeter ketika saklar terbuka atau ketika baterai tidak mengalirkan arus listrik disebut gaya gerak listrik atau GGL. Adapun angka yang ditunjukkan voltmeter ketika saklar tertutup atau ketika baterai mengalirkan arus disebut sebagai tegangan jepit. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian adalah ampere meter. Voltmeter digunakan untuk mengukur besar beda potensial atau tegangan listrik. Dalam menggunakannya, voltmeter harus dipasang secara paralel dengan sumber tegangan atau peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya atau tegangannya. Berikut adalah susunannya, ya. Susunan untuk ampere meter seperti tampak pada gambar. Kemudian, berikut adalah komponen dan simbol dalam rangkaian listrik. Ada simbol untuk sel kimia, untuk baterai, saklar, saklar dua arah, lampu, kemudian resistor, resistor rheostat, voltmeter, dan juga ampere meter. Selanjutnya adalah transmisi energi dan daya listrik. Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkit listrik disalurkan melalui jaringan transmisi. Tegangan generator pembangkit relatif rendah yaitu antara 6 kV sampai 24 kV. Untuk itu, tegangan dinaikkan dengan menggunakan transformator daya ke tegangan yang lebih tinggi yaitu antara 150 kV sampai dengan 500 kV. Tujuan peningkatan tegangan ini selain memperbesar daya hantar dari saluran berbanding lurus dengan kuadran tegangan juga untuk memperkecil rugi daya dan susut tegangan pada saluran transmisi. Ada dua macam saluran transmisi atau distribusi PLN yaitu saluran udara overhead lines dan saluran kabel bawah tanah atau underground cable. Kedua macam saluran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika pada overhead line atau saluran kabel saluran udara, kelebihannya adalah dia lebih murah. Kemudian yang kedua dia tahan terhadap daerah yang mengalami banjir. Tapi kekurangannya adalah terlihat tidak menarik karena ada banyak kabel yang berseliweran di tiang-tiang listrik. Kemudian jika menggunakan saluran kabel bawah tanah atau underground cable, kelebihannya adalah terlihat tampak lebih rapi, lebih indah, ya, lebih tertata. Tapi kelemahannya adalah dia lebih mahal untuk pemasangannya. Kemudian tidak dianjurkan untuk daerah-daerah dataran rendah yang sering mengalami banjir karena ketika terkena banjir bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya karena bisa menyebabkan kerusakan dan bisa menyebabkan konsleting listrik. Ada tiga bagian penting dalam proses penyaluran tenaga listrik. Yang pertama adalah pembangkitan, kemudian penyaluran, dan yang terakhir adalah distribusi. Tegangan sistem distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu distribusi primer 20 kV dan distribusi sekunder 380 per 220 volt.
Jaringan distribusi 20 kV sering disebut sistem distribusi tegangan menengah, dan jaringan distribusi 380 per 220 volt sering disebut jaringan distribusi sekunder atau jaringan tegangan rendah 380 per 220 volt. Daya diartikan sebagai kecepatan melakukan kerja atau usaha setiap satuan waktu. Oke, kita akan membahas tentang apa itu energi dan apa itu daya listrik. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Energi listrik dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi ada banyak persamaan untuk menyatakan apa itu energi listrik. Yang pertama adalah tegangan dikali dengan waktu tegangan dikali arus dikali dengan waktu. Yang kedua, arus pangkat 2 dikali hambatan dikali dengan waktu. Yang ketiga, tegangan pangkat 2 dibagi hambatan dikali dengan waktu. Yang keempat adalah daya dikali dengan waktu. Dengan keterangannya di bawahnya ya. Silakan dicatat. Kita akan langsung masuk ke contoh soal tentang energi listrik. Terdapat sebuah laptop yang akan digunakan dan memerlukan tegangan listrik sebesar 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkan laptop tersebut. Hitunglah energi listrik selama 3 jam. Diketahui tegangannya adalah 220 volt, arusnya adalah 1,2 ampere dan waktunya adalah 3 jam. Yang ditanya adalah energi listriknya. Jadi kita jawab. Kita menggunakan rumus W sama dengan V dikali I dikali T. V-nya adalah 220 volt, I-nya 1,2 ampere, dan waktunya adalah 3 jam. 220 dikali 1,2 dikali 3 adalah 792 watt jam atau 792 joule. Ya. 792 watt jam atau 792 joule. Jadi energi yang diserap atau yang dikeluarkan untuk menyalakan laptop itu selama 3 jam dengan arus 1,2 ampere dan tegangan 220 volt adalah 792 watt jam atau 792 joule. Oke, contoh yang kita akan masuk ke pengertian dari daya listrik. Daya adalah banyaknya energi yang dibutuhkan tiap satuan waktu. Dengan rumusnya adalah P sama dengan W per T, dengan P adalah daya listrik, watt, W adalah energi listrik, joule, T adalah selang waktu atau sekon. Dari persamaan sebelumnya, diketahui bahwa W sama dengan V dikali I dikali T. Maka W-nya bisa kita ganti dengan V dikali I dikali T per T. Sehingga T dibagi T-nya habis, menghasilkan P sama dengan V dikali I. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Terdapat sebuah laptop yang akan digunakan dan memerlukan tegangan listrik sebesar 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere, sama ya, untuk mengaktifkan laptop tersebut. Hitunglah daya listrik yang diperlukannya. Kalau yang tadi di soal yang pertama adalah energinya, ini adalah dayanya. Oke, kita akan langsung. Diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,2 ampere. Yang ditanya adalah V. Jawaban P sama dengan V dikali I. P sama dengan 220 volt dikali 1,2 ampere. P sama dengan 264 watt. Ya, P sama dengan 264 watt. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ketiga. Di sini kita akan mempelajari tentang menghitung biaya listrik. Jadi Bapak akan mengajari kalian cara untuk menghitung biaya listrik. Tentukan biaya listrik selama 1 bulan atau 30 hari jika tarif per kWh-nya adalah Rp1.400. Per kWh-nya Rp1.400. Dari alat listrik berikut, lampu pijar jumlahnya 5, dayanya 20 watt, selama pemakaian 12 jam per hari,
Kemudian lampu neon jumlahnya 6, dayanya 10 watt, dipakai 10 jam per hari. Kemudian satu buah televisi, dayanya 80 watt, dipakai 10 jam per hari. Oke, kita akan tentukan yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui, daya dari lampu pijar adalah, karena lampunya ada 5, maka 5 kita kali dengan 20 watt sehingga menghasilkan 100 watt, dan waktu pemakaian lampu pijar 12 jam dikali dengan 30 hari menjadi 360 jam. Kemudian yang kedua, daya lampu neonnya, karena lampunya ada 6, kita kalikan dengan 10 watt menghasilkan 60 watt, dan waktu pemakaian lampu pijar 10 jam kita kalikan dengan 30 hari menghasilkan 300 jam. Kemudian daya televisi satu televisi dikali dengan 80 watt tetap 80 watt, dan waktu pemakaiannya 10 jam dikali dengan 30 hari menghasilkan 300 jam. Biaya per kWh-nya adalah Rp1.400. Yang ditanya biaya listrik selama 30 hari. Oke, kita akan jawab. Untuk menjawabnya caranya mudah. Kita tentukan kita tentukan energi listrik setiap item ini. Ya, setiap item ini. Caranya adalah dengan cara energi listrik sama dengan daya listrik dikali dengan selang waktunya, atau daya listrik totalnya dikali dengan selang waktu totalnya. Untuk lampu pijar kita mendapatkan daya totalnya adalah 100 watt, kemudian kita kali dengan waktu totalnya adalah 360 jam. 100 dikali 360 adalah 36.000 watt jam. Kemudian kita jadikan kilo, kita bagi dengan 1000, menjadi 36 kilowatt jam atau menjadi 36 kilowatt hours. Kemudian energi listrik dari lampu neon totalnya adalah 60 watt dikali dengan 300 jam menghasilkan 18.000 watt jam atau 18 kilowatt jam atau 18 kWh. Kemudian energi listrik televisi adalah 80 watt dikali dengan 300 jam menghasilkan 24.000 watt jam atau 24 kilowatt jam atau 24 kWh. Sehingga kalau kita totalkan energi listriknya adalah 36 kWh ditambah 18 kWh ditambah 24 kWh menghasilkan 78 kWh. Biaya totalnya kita kalikan saja 78 ini dengan 1.400 ya. Dengan 1.400 rupiah. Jadi per kWh-nya adalah 1.400 rupiah, maka 78 kita kalikan dengan 1.400 rupiah menghasilkan 109.200 rupiah ya. 109.200 rupiah. Ini adalah biaya total yang dikeluarkan selama 30 hari untuk peralatan listrik pada soal tersebut. Pada biaya listrik untuk 5 lampu pijar, kemudian 6 lampu neon dan 1 televisi. Nah, jadi di sini yang membuat biaya listrik itu naik adalah dari watt dari alat listrik tersebut. Jadi kalau bisa ketika nanti kalian membeli alat listrik yang wattnya lebih kecil ya, yang wattnya, atau untuk membeli lampu carilah lampu yang wattnya lebih kecil. Oke, kemudian bagaimana cara kita bisa menghemat pemakaian alat listrik? Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.